Ya, selamat siang. Kita berjumpa kembali lagi di channel Firdaus Water Treatment. Kebetulan pada hari ini ada tamu dari Maluku ya. Maluku dengan Pak Amran ya, Mas Amran. Kebetulan dia baru menyelesaikan kuliahnya sudah beres, dan mudah-mudahan langkah ini, usaha ini sebagai apa ya, fasilitasi oleh orang tuanya ini bisa bermanfaat ya buat orang lain, bisa mengimplementasikan ke arah ibadah ya, yang tadi saya sampaikan, bisa membuat kita itu menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, yang berguna ya. Nah, ini poin yang paling tinggi. Mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa memberikan poin-poin. Satu, bagaimana kita belajar mandiri ya Mas ya. Bagaimana kita belajar persiapan usaha, kemudian bagaimana belajar kita memasarkan, kemudian bagaimana belajar mempertahankan kualitas sehingga usaha itu akan berkembang, betul ya. Kemudian belajar lagi apa? Kita hidup tidak selamanya. Otomatis ketika upaya yang kita upayakan sekarang, contoh misalkan dengan usaha air, ini bisa diwariskan ke putranya, ke mungkin ke cucunya, karena usaha ini sangat namanya itu berprospek ya. Kenapa? Saya akan tuangkan dulu ya supaya Anda termotivasi ya. Usaha ini satu, tidak seperti makanan, yaitu kalau makanan cepat basi. Kedua, tidak terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi. Air karena butuh. Tergantung bagaimana kita bisa bersaing dengan umum, bersaing dengan kompetitor. Kemudian bagaimana kita bisa maju dan berkembang. Poin berikutnya akan saya kupas dengan tanya jawab, supaya poin ini kita ada dari pertanyaan ini, mudah-mudahan ada kandungan yang hikmah ya. Di balik hikmah ini ibu juga ada oleh-oleh dari saya ya. Apa? Wah, selain dapat nanti mungkin ya beli mesin dan ada ilmunya, kita punya namanya disebutnya itu bekal. Kalau bekal dalam kondisi di dunia itu ilmu, Bu. Ilmu dulu. Nanti hasil dari ilmu yang kita terapkan mau dibawa kemana yang ini? Mau menguntungkan diri sendiri aja atau untuk orang lain, atau bersama-sama, atau seperti apa? Nah, ini akan kita kupas ya, supaya kita melangkah itu. Satu yang saya singgung, sudah jelas gak visi misinya usaha itu apa? Jadi visi misi ini perlu saya dongkrak, karena apa? Kebanyakan usaha itu dibentuk awalnya itu emosional, emosional duniawi. Orang kaya, orang itu bisa kaya, kenapa saya nggak bisa? Jadi jangan unsurnya ingin kayanya, bukan. Usaha itu poinkan seberapa besar kita mencapai satu yang diridhoi Allah ya. Kedua, bermanfaat, produknya buat orang lain. Ketiganya, harga pun tidak kemahalan dan bersaing. Itu ya harapan kita ya, Bu ya. Keempatnya nih, untuk yang lainnya, jangan terpaku bahwa usaha itu nomor satu harus pintar dulu. Enggak. Pintar akademis itu hanya berupa ijazah, betul nggak? Ijazah ini hanya hitungan, ada A, B, ada C ya. Tapi hitungan yang paling baik yaitu ilmu itu banyak ada di hadapan kita. Contoh, bagaimana kita menjadi dengan seorang saling menguntungkan. Bagaimana kita kontak dengan lain selain keuntungan, saling kepercayaan. Betul nggak? Karena poin usaha ini tidak akan jauh, Bu. Bekerja sama, koordinasi, follow up atau pengawasan, kemudian tindak lanjutnya atau
jangka panjangnya saling terus siklus, muter terus, itulah. Itu yang harus Anda sikapi, harus Anda ciptakan, harus Anda namanya itu disebutnya itu wujudkan. Nah, ini hanya saya pendahuluan dulu. Silakan Mas Amran mau tanya apa sehingga kita akan menuju ke arah tenis langsung, silakan, atau manajemen dulu silakan. Ya, untuk sumber mata airnya dulu Pak. Agak dekat atau agak kelas sama. Ya, untuk sumber ini Pak, mata airnya Pak. Ya. Itu kan ada beberapa pilihan kemarin, ada yang mata air langsung, air pump sama air sumur ya. Kondisi sekarang di sana air apa? Air pump ada. Air pump ada, air sumur juga ada. Bisa. Oke. Ini banyak di konsumen yang WA saya, pertanyaan awal kadang langsung ke arah budget ya. Pak, budgetnya berapa dengan BK itu? Budget memang butuh, tapi nanti kita harus diurut dulu ke arah kemampuan. Kan gini, usaha itu kita kelompokkan dengan 2 option aja ya. Satu, mau berangkat berdasarkan apa yang Anda punya sekarang, itu yang real, betul nggak? Atau Anda ciptakan dulu demand atau permintaan konsumen itu berapa besar kebutuhannya. Misalkan untuk kemasan cup, saya setelah cari tahu di pasar A, B, C dan sebagainya, ketahuan bahwa kebutuhannya di atas 1000 dus rencana orang beli. Ini membutuhkan namanya studi pasar kan, survei. Ini lebih bagus karena barometer usaha itu harusnya ke sana. Satu, bagaimana pasar itu membutuhkan, kita siap untuk menyuplainya. Tapi kadang dalam konteks kondisi konsumen bertanya masih ngeblank. Ngeblank itu bukan nggak paham, tapi mau beli dari mana dulu nih usaha itu dimulai. Nah, yang real satu, tatkala kita budgetnya di bawah 500 atau 300 lah ya, di bawah, kita harus tentukan dulu kemasan apa yang kita akan beli ya. Karena begini, mau 4 lens silakan, mau 2 lens silakan, cuma nanti begini hitungannya secara matematik ya, dicermat ya. 2 lens yang ini ya, coba lihat, ini 2 lens ini contoh ya. Ini kapasitas per hari per 8 jam bisa 350 dus ya. Nah, kedua bisa lihat nanti di sana 4 lens. 4 lens itu ada 2 pilihan ya, ada yang mekanik, ada yang semi pneumatik. Jadi semi pneumatik itu menggunakan tenaga kompresor. Dan umumnya orang yang beli itu kebanyakan semi pneumatik ya, pakai kompresor karena banyak kelebihannya ya. Satu, jalannya mesin agak lembut, lebih cepat, kemudian presisinya lead, akurasinya bagus sekali ya. Kemudian saya bicara ke arah tadi yaitu menentukan air baku ya. Oh ya, sebelum saya menjelaskan air baku, yang jenis mesin 2 lens paket ada yang mau ditanyakan dulu Mbak? Yang 2 lens ini tadi kan yang sekarang ada pneumatik sama apa ya tadi? Mekanik dan semi pneumatik. Itu pendorongnya itu kalau mekanik full mengandalkan gear rantai ya penggeraknya, sehingga dia mengandalkan betul-betul dari gear. Kalau mekanik dia berisik. Tapi kalau semi pneumatik atau full pneumatik, sebagian mekanik, sebagian ada yang sudah menggunakan angin. Contoh, kalau semi pneumatik itu gini, ketika dia turunnya gelas nih, des turunnya, sebentar, turunnya di sebelah sini lah ya. Dia kalau semi pneumatik dia tenaganya dia pakai angin dengan pengisian air, ya, dengan solenoid. Nah, yang lainnya masih mekanik. Nah, kalau ingin full pneumatik, pilihlah yang 4x2 lens. Dia menggunakan tenaga anginnya full ya, keseluruhannya. Nah, jadi pertanyaan yang muncul
Anda mau pilih 2 lane, 4 lane, 8 lane, silahkan. Cuma saya memberikan namanya sedikit rumusan lah ya. Usaha itu satu tadi sudah saya singgung. Tentukan dulu usaha itu mau apa. Visi misinya jelas dulu ya. Kedua, ada istilah begini, usaha itu bukan berarti siap, tapi istilah usaha itu dipersiapkan. Betul nggak? Contoh begini, saya mau buka warung. Yang namanya warung, idealnya segala macam ada, itu nggak? Nah, tak kala kita tempatnya terbatas, sempit, modalnya sempit, Anda harus utamakan apa yang Anda jual. Contoh, kalau warung yang lebih cepat beli apa? Minyak, beras, bumbu, gas. Ya udah itu dulu. Ketika Anda jalan, ada masukan income, bukan buat modal, tambah lagi. Yang lainnya ini juga sama. Kalau ilmunya dicermati seperti itu, supaya menjawab bahwa usaha itu artinya dipersiapkan ke arah siap. Betul nggak? Siap itu apa? Secara legalitasnya kuntit, secara itunya semua kuntit, dan memenuhi syarat lah. Nah, berarti apa? Ilmu yang sekarang itu siapkan dulu bahwa kita mau melangkah dari mana ke mana, atau mau kalau kita bergerak itu mau jalan, mau setengah lari, mau lari, betul nggak? Betul nggak? Mau kecepatan speednya 20, 40, atau 60, atau 100, ya pilihan, betul nggak? Tergantung kita powernya mau berapa. Nah ini pertanyaan inilah yang perlu pola pikir kita ngebentuk ke sana dulu. Ya, paham ya? Jadi usaha itu siapkanlah dari sekarang. Jangan begini. Ini saya ngomong ini berdasarkan banyak yang telepon. Pak, usaha ini modalnya berapa? Betul, perlu modal. Tapi modal bukan nomor satu. Nomor satu itu keinginan yang kuat dulu. Kemudian visi misi yang jelas. Contoh kayak gini. Saya singgung yang tadi ya. Anda belum punya pacar, saya wajib Anda harus punya pacar. Kenapa? Kalau Anda nggak punya pacar, target Anda nggak punya, tenang saja Pak. Karena apa? Nggak ada tanggung jawab itu Pak. Main aja. Tapi kalau sudah ada calon, kemudian pas minta dinikahin, Anda punya target, waduh setahun saya harus punya minimal buat DP rumah misalkan. Minimal saya sudah ada income per bulan sekian, betul nggak? Karena otaknya sudah, waduh kan gitu ya, wah langsung kan otak itu putar. Nah itu namanya disebutnya pemacu, motivasi, betul nggak Bu? Nah, apa tadi saya singgung tadi itu, yaitu visi misi, targetkan usaha itu apa. Anda mau mulai dari kecil silakan, sedang silakan, besar silakan. Pertanyaan yang lebih mendasar apa? Kalau mesinnya kecil, kalau marketingnya besar, nggak imbang, betul nggak? Yang imbang, misalkan sehari 400, ambil 2 lane cukup. Tapi misalkan nih, kondisi di lapangan 1000, pilih 2 lane, sah-sah saja. Cuma nanti jangan sampai mesin ini dipekerjakan lebih dari kapasitasnya. Contoh begini, semua orang punya kapasitas Pak. Yang pintar, yang bodoh sama kapasitasnya. Dia kerja kalau satu shift. Kalau dia setiap hari 2 shift, bukan dia jadi pintar, jadi bodoh loh Mas. Betul nggak? Kenapa? Makan juga nggak enak, tidur kurang. Kenapa? Otaknya sudah nggak fokus. Kenapa? Dipaksakan. Nah, ini harus masuk ke dalam konsep ini ya. Bahwa mesin itu, kalau dalam jiwa itu harus kita memanusiakan mesin atau apa istilahnya tuh. Kalau manusia kan perikemanusiaan ya. Kalau mesin kan juga kalau dia punya hati harus kita juga kerjakan sesuai dengan porsinya. Betul nggak? Karena dia juga kalau punya hati dia juga mengeluh. Kalau punya mulut ya, Pak capek, bahkan gitu ya. Artinya apa? Supaya mesin itu nggak cepat rusak Bu ya. Nah ini kesana ya awal-awal. Nah, ini buat pilihan bahwa
mau dualen, mau paten, silakan. Nah sekarang pertanyaan ini silakan Anda sampaikan supaya nyambung ke bahasan ini. Silakan. Kalau yang dualen ini suka pilihannya mekanik atau yang Oke. Jadi kalau untuk dualennya pilihannya hanya satu ya, yaitu mekanik. Tapi kalau Anda pilih yang paten, mekanik dan semi pneumatik. Kalau paten ya. Nah, ini perlu saya sampaikan, kebanyakan orang yang belajar mau bikin NDK awalnya di paten. Kalau Anda tidak ada pertanyaan, saya akan jelaskan ya. Kenapa paten? Baik secara pilihan konsumen maupun hitungan secara sehatnya berusaha di dalam bikin pabrik itu. Contoh begini, yang namanya bikin usaha itu harus menghitung antara beban biaya operasional per hari dengan hasil produksi yang diciptakannya. Betul nggak? Kayak begini, Bapak punya anak berapa? Kerjanya apa? Kalau kerjanya segitu, anak jangan terlalu banyak kan, ibarat gitu kan? Betul nggak? Supaya apa? Gampang mikirnya. Gampang mikirnya. Bukan berarti saya tidak percaya, bukan. Logika harus. Kalau saya banyak anak, berarti saya usaha toko punya, ini punya, biar apa? Dari ini kosong, ini ada, biar 10 anak kebiayai. Kayak begitu kan? Nah, ini juga sama contohnya buat usaha. Satu rumusan, yang namanya usaha, biaya operasional tidak bisa ditawar. Betul? Biaya beban listrik nggak bisa ditawar. Kalau ditawar, Anda jadi masalah. Contoh, ini listrik dengan kebutuhan harusnya 5.000. Saya pasang 3.000. Ya pasti salah satu ada yang nggak jalan, betul nggak? Berarti apa? Betul kan? Beban operasional, tenaga listrik nggak bisa ditawar. Yang perlu ditawar itu atau bahasanya diseimbangkan dengan apa? Kemampuan produksi. Betul nggak? Nah, sekarang saya ulas lagi. Kemampuan yang mesin dualen ini kapasitasnya 350 dus per hari. berapa jam itu? Per 8 jam. Kalau 4 lane itu 750 dus. Nah, saya memberikan banyak di baik telepon juga biar tidak terulang-ulang ya. Bikin usaha itu mau tentukan kecil-kecilan silahkan. Cuma ada rumus begini. Jangan bersakit-sakit dahulu, nanti mati kemudian. Jadi terlalu lama sakitnya. Betul nggak? Bukan berarti nggak boleh. Karena kan antara yang tadi saya bilang, biaya operasional itu sudah pasti. Sedangkan produksi yang kecil ini kan akan bolong terus Mas ya. Betul nggak? Kalau setiap hari bolong, kekurangan, kapan bisa itunya sejahteranya kan? Nah, artinya istilah saya bersakit-sakit itu di awal silahkan, karena namanya penjajakan. Tapi penjajakan ini harus tertarget. Satu, yang membuat kapasitas kita itu nambah banyak faktor. Menurut saya ya, satu, hidup ini tergantung mimpi Anda. Kalau Anda bermimpi pengen idealnya punya motor, Anda kecil. Betul nggak? Betul nggak? Karena motornya murah. Anda bermimpi punya pesawat, minimal beli kembali kan gitu. Betul nggak? Mimpi kan gratis, mumpung nggak kena pajak kan ya. Bermimpi boleh, tapi realistiskanlah mimpi Anda dengan apa? Wujud usaha, bekerja, kerja pintar, kerja sama, betul nggak? Wujud untuk mengejar impian. Nah, impian usaha ini harus ada. Karena apa? Tanpa impian Anda tidak akan semangat. Yang membuat semangat hidup itu mimpi. Wah, mudah-mudahan saya punya istri cantik, soleh, kaya lagi kan mimpi. Mudah-mudahan tercapai kan, soleh, banyak uangnya lagi kan, kerja lagi kan mimpi. Silakan. Adapun setelah mimpi itu kan nanti doanya juga ke sana arahnya. Kemudian orang tua juga ikut membantu kan, karena mimpinya benar. Kalau mimpinya nggak benar, ibu wajib memberikan arahan yang benar nih mimpinya. Kayak contoh, mimpi Anda ingin jadi penguasa, terlalu berat karena beban tanggung jawabnya rakyat. Betul nggak? Berat ini jadi pengusaha. Kalau jadi penguasa berat, berat nanti tanggung jawabnya. Udah aja pengusaha aja udah cukup lah buat makan aja. Ini bercanda, tapi memang jangan terlalu berlebihan. Mimpi jauh rumah jadi presiden, bukan nggak boleh, berat. Ini aja jadi pengusaha aja sudah cukup, lebih cukup ya.
tinggal kita teruskan lagi antara pilihan 2 lane, 4 lane, 2 lane itu harus berhitung keseimbangan ya. Jadi keseimbangannya menghitungnya begini, biaya operasional per hari berapa, contoh bayar listrik sehari berapa, operator 2 orang berapa, beli untuk bensin berapa, total berapa per hari, dikali sebulan berapa. Sedangkan produksi yang kita ciptakan yang 2 lane 350 dus, profit 350 dus berapa, selisihnya ambil sekian kali 24 atau 26 hari, itu enggak? Nah, ini buat hitung-hitungan. Nah, saya memberikan namanya masukan. Kalau ada budget lebih di awal-awal usaha ini, sebelum ini komplit, kita ada dulu mesin isi ulangnya ada, supaya nanti isi ulangnya, tapi nanti ojolnya nggak digunakan. Supaya apa? Menyikapi ketika ini perizinan belum beres, kita bisa galon dulu keluar. Nah, kemudian setelah nanti beres dari perizinan sebagainya, barulah main kap ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi infonya, kalau budget menentukan ada kemasan ini ya, ini kemasan botol ini kalau budget ada memungkinkan punya piring mesinnya supaya profit ini tuh lebih besar daripada kap. Contoh ya, ini botol 600, kemudian tutup ya, kemudian segel ini plus minus lah di angka 750 rupiah. 750 ini antara botol 550-an, ini ya sekitar 60 perak, ini ya sekitar 50 lah. Total tutup 750 mas. Cuma kenapa ini agak mahal? Karena kemasan ini belinya banyak, dimensinya banyak, isinya sedikit, itu Mbak. Nah, tapi nanti kalau tahu ilmunya, beli mesin molding tiup ya, nanti belinya sudah setengah jadi, nanti ditiup di tempat pabrik tersebut, ditiup botolnya, jadi nanti mengembangnya di pabrik. Nah, ini tahap kedua ya. Ini hanya masukan bahwa umumnya untuk kemasan, bisnis kemasan ini orang pertama pilihan ke kap, silahkan, tapi tentukanlah mesin yang dia beli itu minimal mampu untuk membiayai operasional. Kedua, minimal juga bisa pengembangan selanjutnya, yaitu nanti kebeli mesin botolnya. Sudah ini baru ke galon, ya kan? Ya, ini tahapan yang akan kita lalui ya. Nah, saya kasih batasan bahwa piring botol ini ya sangat apa namanya itu sangat menarik ya untuk keuntungannya, karena selisihnya jauh dibanding dengan masyarakat ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan ada yang mau tanyakan. Aku senangin ya, supaya itu kan kalau harganya bertanya kalau yang misalnya yang 2 lane ini harganya berapa ya? Kalau harga nanti kita sembunyikan dulu ya, nanti by WA aja sudah saya ini, karena kan gini ya, ini perlu disimak oleh para subscriber saya atau calon yang belum jadi subscriber saya. Beli mesin jangan dinilai aja mesin itu doang. Satu, kita hitung biaya ongkosnya, pasangnya, dan yang lebih penting lagi mengajarkan bagaimana cara menggunakan dan cara perawatan. Nah, ilmu inilah yang beda harus saya sampaikan. Jadi ada poin yang lebih, yaitu bukan hanya memindahkan mesin ke sana, betul. tapi setelah di sana, Mas jaga ini, kalau ada ini begini, kalau ini begitu, terus saya ajarkan. Supaya apa? Karena begini, harga itu akan berbeda ketika poinnya beda. Bedanya apa? Mas itu bukan hanya beli mesin, tapi beli hasil. Contoh, kalau bikin usaha itu hasilnya yang dinilai, yaitu apa? Akhirnya layak kan nanti kalau SNIJ lulus sertifikatnya. Kedua, si mesin setelah dipasang jalannya lancar nggak? Ketika pertanyaan ini saya harus jawab apa? Pengolahan air mau
kubikasi kecil, sedang, besar, pilihan. Tapi konsekuensi ya, tatkala banyak orang yang mau bikin pabrik modal kecil, dipaksakanlah si kubikasinya kayak depot. Ya minimal saya sarankan 13 in. Ini teknologinya juga kalau bikin AMBK jangan seperti depot, hanya sampai teknologi mikrofiltrasi. Karena satu, si air itu harus kuat dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan apa? Ini saya jelaskan dulu tekniknya, biar ini jadi ada ini ya, ada namanya disebutnya itu keilmuan untuk para calon subscriber atau yang mau beli pabrik itu harus paham ya. Tatkala budget yang menentukannya low atau kecil, silakan. Tapi kalau ada perkembangan bagus, jangan lupa secepatnya di-upgrade. Di-upgrade itu ditambahkan. Contoh, misalkan filternya asalnya 13 in. Nanti setelah maju tambah ini, tambah lagi filternya juga. Supaya nanti seimbang. Betul nggak? Apa itu seimbang? Yang namanya filter itu kan ada masa jenuh kan, betul nggak? Masa jenuh dihitungi oleh berapa besar kemampuan kubikasi mesin kap ini, betul nggak? Apalagi tamat piring botol, tamat piring galon, berapa kubik per jam yang dikeluarkan, betul nggak? Nah, kalau ini besar kemudian pengolahan airnya kecil, ini nggak imbang, dan ini banyak terjadi di pasaran itu. Bukan kita tapi disinilah perlu namanya bersama-sama yuk kita punya disiplin, punya moralitas tinggi. Moralitasnya begini, tidak menomorsatukan profit, tapi mengutamakan kualitas. Betul nggak? Kalau profit diutamakan, nanti banyak akal-akalan untuk menghemat segala macamnya. Betul nggak? Tapi kalau diawali bagaimana kita berkualitas dan bisa bersaing dengan pasaran, disinilah yang saya tekankan dan disinilah yang saya harus eksplor. Kenapa? Ya kualitas dulu lah, ya yang diutamakan. Next selanjutnya, ketika hitungan kubikasi kecil, kemudian ini ambil yang 2 silahkan jalan. Tapi ketika sudah maju tambah lagi tambah ini upgrade lah, kita tambah 2. Kalau airnya biasanya begini ya, air sumber dari air gunung biasanya bagus. Silakan untuk menggunakan teknologi mineral. Tapi umumnya kalau menggunakan air ini menjawab tadi ya, air PDAM atau air tanah, saya sarankan menggunakan teknologi filtrasi, mikrofiltrasi langsung ke arah infus osmosis heksagonal. Nah, heksagonal ini penyempurnaan dari mesin RO yang supaya struktur molekul jadi rapi, jadi ada berenergi lah. Kemudian yang membedakan ya kualitas pabrik ini yaitu selain dia itu kandungan mineralnya sudah lulus di laboratorium, dia harus rasanya enak, segar. Bagaimana? Nah, ini ada rahasianya.